Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Kita review dikit ini yang kemarin kita sudah beritahu kalau kita ada membuat asam amino ala-ala. Ini bahan bakunya, ini bukan promosi ya teman-teman, ini kita bahan bakunya tepung terigu protein tinggi, kemudian kita campur dengan M21 dan EM4 karena kita masih ada sisa EM4 kemarin ya. Nih, jadi kita gunakan cakra kembar ini karena ya sebetulnya karena kami punya ini ya, ada distributor tepung terigu, sehingga ini kebetulan ada yang rusak teman-teman. Nah, daripada kita buang, kemarin kepikiran untuk dibuat fermentasi. Ini. Karena dia sebenarnya lumayan ya kandungannya, tepung terigu, vitamin B, asam folat, zat besi, seng, antioksidan dan asam askorbat. Asam askorbat itu vitamin C ya. Nah, di sini ada nih, dari sininya ini kan per 100 gram. Dia ternyata ada protein 12 gram. Jadi di sini ada protein 12%. Sedangkan asam amino itu kan hasil pemecahan dari protein ini, teman-teman. Nah, dari protein ini kemudian dipecah menjadi asam amino. Nah, di sini juga sudah ada karbohidratnya. Kemudian ada zat besi, zinc atau seng, Zn ya, 6 gram, 6 mg. Kecil sebenarnya. Dan ada vitamin-vitaminnya. Gitu. Nah, kemudian pemikiran kami karena di sini ada karbohidrat. Karbohidrat itu kalau dipecahkan jadi gula. Kalau gula itu kan bisa jadi bentuknya molase, bisa jadi gula pasir, gula apa, itu semuanya gula ya. Kalau nggak salah C6H12O6 ya, itunya unsur kimianya. Jadi sama gula bisa macam-macam lah. Dari karbohidrat ini kemudian kita manfaatkan ini si mikroba ini yang ada di sini untuk memecah jadi gula buat makanan dia, gitu loh. Kenapa kita pakai molase? Sebenarnya kan kita ambil gulanya, molase itu ambil gulanya, kemudian buat makanan si ini berkembang biak mereka berkembang biak makin banyak, ya akhirnya bisa kita gunakan terus menerus lah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau menghemat ya beli ini aja satu, kasih gula, nanti tutup lagi, kasih gula, tutup lagi, kasih gula, tutup lagi. Awet kok. Kita pernah punya setahun, kita saruh di jerigen, kemudian kita biarin aja, kasih gula, kasih jerigen, tetap hidup mereka. Nah, tetap hidupnya itu hasilnya, itu kelihatan dari hasilnya teman-teman. Nah, ini kalau dia hasilnya berhasil, ini dia baunya akan wangi. Tapi kalau gagal, baunya busuk. Udah, itu aja. Untuk penanda kami adalah itu. Jadi kalau busuk berarti gagal, kita buang. Tapi kalau berhasil, dia akan berwangi. Kayak gitu. Jadi kita pakai ya, kembali lagi ke sini. Jadi bahan baku karena si terigu ini, karena dia punya karbohidrat dan protein. Nah, ini sekaligus nih teman-teman. Jadi kami tidak menambahkan gula ataupun molase ataupun apapun. Ya, pikiran kami adalah si bakteri-bakteri tadi kita kasih makan lah, bahasa kasarnya kita kasih makan karbohidrat ini untuk dia akhirnya dipecah menjadi gula. Karbohidrat itu dasarnya adalah gula kompleks. Kalau gula itu kan gula tunggal ya, rantai tunggal kayak gitu. Kemudian proteinnya yang ada di sana, proteinnya protein nabati ya berarti ini. Nah, ini digunakan untuk apa teman-teman? Digunakan untuk dipecah sama bakteri-bakteri tadi, digunakan untuk menjadi asam amino gitu. Jadi pemikiran kami itu ya teman-teman. Oh, ini kita tutup lagi. Nah, tutupnya tadi. Ya, jadi agar apa? Agar hemat sebenarnya. Jadi kita
biaya untuk membeli asam amino itu kan mahal. Nah, di sini kita gunakan barang-barang yang ada. Kemudian kita kocorin aja ini teman-teman. Ini ada bekasnya. Kocorkan ke sini. Mari sih, karena kita berasumsi ini hemat ya. Maksudnya secara biaya kos itu kan cukup hemat. Ya kita kocorkan seember kemarin teman-teman. Di sini tuh nanti gitu, mungkin nanti kita bisa gunakan, sebenarnya bisa dengan ikan kepala ikan dan lain sebagainya, tapi kami merasa agak ribet sih teman-teman. Jadi kemungkinan besok kita uji coba pakai ini tepung ikan kalau kita belikan tidak terlalu mahal ya teman-teman, 5.000 sampai 6.000 per kilo. Nanti kita masukkan bareng, mungkin ada terigu sama gula itu ya. Kalau gula agak mahal gitu, gula agak mahal, mungkin kasih terigu aja kali ya, kasih terigu. Kemudian nanti kita fermentasi, kemudian kita kocorkan sebulan sekali. Oke, ini baru proses untuk pengairan. Oke, sekian dulu ya teman-teman, terima kasih. Sedikit share aja dari kami, ini cara kami untuk menghemat konsumsi asam amino. Jadi kita buat sendiri ya, ikhtiar lah, mungkin tidak lebih baik daripada buatan pabrik, tapi ya lebih hemat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.